tentang teks eksplanasi. Minggu lalu kita belajar tentang teori teks eksplanasi. Sekarang kita akan coba belajar untuk observasi mengapa peristiwa itu terjadi berdasarkan kacamata dari teks eksplanasi. Gambar apa yang tampil kali ini? Ini gambar? Ya. Ini adalah gambar hutan yang masih dilindungi ataupun yang masih asli. Ini gambar apa? Hutan yang sudah gundul. Sedangkan ini sampah. Oke, apa hubungan dari hutan tadi dengan kedua gambar ini? Ya. Tidak ada yang beroksigen. Apalagi bencana alam. Bencana alam seperti apa? Longsor. Apalagi? Ya, merusak ekosistem alam. Jadi tampilan kedua tadi itu adalah gambar tentang hutan yang sudah beralih fungsi dan sampah yang berserakan. Kedua gambar tadi itu contoh rusaknya ekosistem alam yang dirusak oleh tangan manusia yang tidak mau sadar akan budaya hidup yang baik. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan alam yang memberikan mereka kehidupan. Di foto ini menggambarkan tentang siapa? Seorang yang seseorang yang berlindung dari payung dari derasnya hujan. Kalau hujannya sudah deras seperti ini, otomatis akan banjir. Kalau ekosistem alam rusak, pasti akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi apa ini? Banjir. Banjir merupakan bencana tahunan yang ada di Indonesia. Banjir selalu menjadi momok yang ditakuti oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Selalu merusak kehidupan seorang. Ada yang meninggal, dan tempat tinggal. Jadi semua ini diakibatkan oleh beberapa tangan jahil manusia. Jadi banjir ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem yang dihancurkan ataupun dialihfungsikan oleh manusia itu sendiri. Kalau hutan sudah dialihfungsikan dan membuang sampah bukan pada tempatnya, otomatis akan terjadi hal yang menakutkan dan tidak akan pernah selesai. Kalau bencana selalu ada, otomatis air mata juga akan selalu ada.
Semua orang pasti akan mati, tapi mereka tidak ingin mati karena bencana, tapi mereka ingin mati karena mereka sudah waktunya untuk mati. Apa pesan setelah kalian melihat gambar tadi? Dengan tetap sehat, menjaga, ya. Jadi semua yang terjadi di dunia ini pasti ada antisipasinya. Banjir antisipasinya tergantung dari manusia. Menanam pohon akan mengurangi dampak banjir. Membuang sampah pada tempatnya, otomatis sungai-sungai tidak akan tertahan arusnya sampai ke Muara. Kita juga bisa membuat pori-pori di setiap halaman rumah kita. Lain bojonare ancuatoi. Kita bisa masukkan daun-daun di dalamnya. Air hujan akan diserap di situ. Jadi setelah kering airnya, daun-daun nanti itu bisa kita jadikan pupuk organik untuk pembentukan bunga-bunga yang ada di taman rumah. Ya, anak kecil ini difoto pas kegiatan demonstrasi, tapi dia sadar membuat dirinya itu tersadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Anak kecil loh, ya, anak kecil ini di tengah kerumunan dia melihat sampah, dia memungut sampah. Kalian sekarang sudah besar. Kalian juga harus bisa tersadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian tidak sadar membuang sampah pada tempatnya, otomatis bencana banjir, tanah longsor dan lain-lainnya itu tidak bisa kita hindari. Berikutnya adalah menanam pohon. Mulai dari sekarang kita harus bisa menyiapkan lahan rumah kita untuk menanam pohon atau bunga-bunga, karena mereka ini adalah sumber dari oksigen untuk kehidupan kita. Kalau di rumah kita tidak ada pohon, pasti kita akan merasa panas. Kalau kita merasa panas, berarti kita kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, otomatis sesak napas, berarti asmanya kambuh. Yang bagi yang asmanya. Jadi berikutnya adalah struktur. Ya, pernah dengar istilah pernyataan umum? Ya, pernyataan umum ini adalah ide pokok ataupun gagasan utama. Contoh, misalnya ini adalah buku. Ya, fungsinya untuk dibaca. Setelah kita membaca, kita akan memperoleh ilmu. Begitu juga dalam penyusunan teks eksplanasi. Harus ada yang namanya ide pokok, setelah itu urutan sebab akibat. Sebab akibat ini sama hal dengan seperti kalimat penjelas. Seperti kejadian alam yang ditampilkan tadi, hutan. Setelah itu digundurkan, setelah itu ada sampah, setelah itu terjadi banjir. Ya. Jadi urutan sebab akibat ini penjelas dari ide pokok kenapa hal itu bisa terjadi. Contoh tadi itu buku. Buku adalah ide pokoknya.
penjelasannya fungsinya adalah untuk dibaca. Setelah kita membacanya, kita akan memperoleh informasi apa yang kita baca. Ya. Kalau tidak membaca, otomatis kita tidak tahu isinya. Itu sebab akibatnya. Kalau membaca, berarti kita akan tahu isinya. Kalau sudah tahu isinya, berarti kita bisa memperoleh informasi. Jadi urutan sebab akibat ini merujuk pada kalimat penjelas kenapa terjadi dan apa yang akan terjadi. Maksudnya seperti kejadian alam, banjir, kalau hutan gundul, otomatis terjadi banjir, tanah longsor di mana-mana. Karena ulah segelintir manusia. Setelah itu interpretasi. Interpretasi ini pernah kalian lihat? Pernah? Apa itu? Ya, kesimpulan. Jadi semua hal itu pasti disimpulkan. Hasil yang dibaca ataupun didengar bisa kita menarik kesimpulan atau makna yang tersirat di dalamnya. Misalnya kita membaca, berarti kita akan mengetahui apa isi bukunya. Berarti isi buku ini menerangkan tentang ini. Atau ketika kejadian alam, berarti banjir ini diakibatkan oleh ini. Jadi kita harus bagaimana supaya tidak bisa banjir, yaitu dengan cara menanam pohon. Ya, jadi semua hal itu tergantung dari kalimat penjelas ini untuk memperoleh kesimpulan. Jadi teks eksplanasi itu harus ada persoalan utama ataupun ide pokoknya atau gagasan utama. Setelah itu diberikan penjelas sebab akibat mengapa peristiwa itu terjadi. Setelah itu interpretasi adalah kesimpulan ataupun apa yang kita temukan. Jadi pernyataan umum ini pasti kalian pernah waktu di SD maupun SMP, pasti kalian pernah mendengar istilah 5W plus 1. Jadi untuk memperoleh informasi, kalian harus paham mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Jadi misalnya kapan peristiwa itu terjadi. Ketika bilangnya mengapa, berarti mengapa peristiwa terjadi. Jadi teks eksplanasi ini tidak boleh jauh dari 5 karena dia ini harus merujuk ke sebuah fakta, tidak bisa merujuk ke sebuah opini maupun kuas yang saya berikan sekarang. Dia harus memiliki ruang dan waktu. Ruang dalam sejarah itu istilah itu harus ada pelaku, ruang dan waktu. Kalau dalam teks eksplanasi ini harus merujuk pada 5W plus 1. Ada pertanyaan? Ada? Apa? Masih malu-malu atau bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah paham, baru kita akan lanjut. Tugas atau refleksi. Jadi tadi kan kalian sudah memperoleh tampilan gambar-gambar mulai dari petang. Setelah itu hutan yang didulukan, banjir, dan yang terakhirnya ya. Jadi dari slide tadi atau gambar tadi itu kalian cobalah untuk membuat teks eksplanasi berdasarkan tampilan tadi. Jadi pokoknya kan pasti tentang bencana alam. Bencana alam apa yang ditampilkan tadi? Banjir.
bisa selamat dari banjir kita harus buang sampah depannya menangkol. Jadi dari slide tadi bisa kalian susun menjadi sebuah paragraf teks eksplanasi berdasarkan ini pernyataan umum. Lihat berdasarkan ketiga aspek ini. Pernyataan umumnya apa? Penjelasan sebab akibatnya apa? Dan yang terakhir adalah